Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan dan pelatihan HRD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Komang Aryasih dengan NIM 200111066. Selanjutnya ada Nabila Amelia Putri dengan NIM 200111076. Dan yang terakhir ada Nurulani Julianita dengan NIM 200111096. Baik, langsung saja ke materinya. Latar belakang. Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan mempersyaratkan ketersediaan sumber daya manusia yang andal. Upaya menyediakan sumber daya tersebut dapat diperoleh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualifikasi menurut kebutuhan perusahaan dapat diperoleh melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan faktor yang mendorong tercapainya kompetensi karyawan sehingga dapat memberikan kinerja terbaik pada perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan organisasi sehingga perusahaan dapat menerapkan jenis program pelatihan dan pengembangan yang akan diberikan kepada individu dalam organisasi. Materi yang pertama ada pelatihan karyawan. Pelatihan atau training adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan, seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur-prosedur operasi pelatihan yang spesifik, atau pelatihan keahlian seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas, program-program pengenalan pekerjaan. Definisi lain, pelatihan adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai atau karyawan yang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pelatihan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas, efisiensi perusahaan, serta kinerja karyawan. Shimamura pada tahun 2003 pada halaman 349 mengemukakan manfaat pelatihan, yakni yang pertama ada menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, ada membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi karyawan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Sedangkan, menurut Mattis and Jackson, pada tahun 2003 dikutip oleh Zainal et al. Pada tahun 2015 dengan halaman 171 terdapat 4 tahapan atau proses pelatihan guna mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, antara lain yang pertama ada assessment, yang kedua ada design, yang ketiga ada delivery, dan yang keempat ada evaluation. Yang pertama assessment, metode yang paling umum digunakan dalam penilaian kompetensi SDM. Penerapannya dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjaring karyawan yang dinilai mempunyai potensi dari sisi manajerial untuk menduduki posisi tertentu di kemudian hari. Yang kedua ada desain. Langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan manajemen akan memiliki produk pelatihan yang dirancang secara profesional yang bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada delivery. Dilakukan untuk memberikan kemampuan penugasan materi kepada para trainer agar para trainer bisa memberikan pelatihan terhadap suatu objek. Tujuannya yaitu agar peserta pelatihan mampu melatih. Dan yang terakhir ada evaluation, suatu proses untuk menentukan kemajuan suatu program pelatihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kesimpulan definisi pelatihan SDM. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan juga merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Baik, materi selanjutnya ada pengembangan karyawan. Menurut Krismiyati pada tahun 2017 pada halaman 44,
Pengembangan sumber daya manusia merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang dengan sadar dirancang guna memberikan fasilitas kepada para pegawai dalam suatu perusahaan dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Sedangkan menurut Tarigan dan Nasution pada tahun 2014 dengan halaman 147, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses persiapan individu untuk melaksanakan tanggung jawab yang lebih tinggi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di dalam perusahaan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Menurut McClellan pada tahun 1973, dikutip oleh Zainal et al. Pada tahun 2015 pada halaman 230 menyatakan bahwa terdapat 6 indikator kompetensi di dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi antara lain. Yang pertama ada keterampilan, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada peran sosial, yang keempat ada citra diri, yang kelima sifat atau trait, yang keenam ada motif. Yang pertama, keterampilan, keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan informasi yang dimiliki atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu. Yang ketiga, peran sosial, yakni citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain atau the outer self. Yang keempat, ada citra diri, yakni persepsi individu tentang dirinya atau the inner self. Yang kelima, ada sifat atau trait, yakni karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang. Dan yang terakhir ada motif. Motif merupakan pemikiran atau niat dasar yang konstan pada tingkah laku seseorang. Adapun kesimpulan definisi pengembangan SDM. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar guna mendorong para karyawan atau pegawai memiliki kecakapan atau kemampuan yang lebih sehingga dapat memenuhi tuntutan pekerjaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada materi tentang jenis pelatihan dan pengembangan. Di dalam jenis pelatihan dan pengembangan ini terdapat 5 pelatihan. Yang pertama ada pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional, yang keempat ada pelatihan tim, dan kelima ada pelatihan kreativitas. Yang pertama, pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skills training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, yakni kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Jenis pelatihan dan pengembangan. Yang keempat yaitu pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya dan kelayakan. Contoh dari jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada cross-functional training. Yang kedua ada skill training atau pelatihan keahlian SDM. Yang ketiga ada retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Yang kelima creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. Yang keenam ada language training yaitu pelatihan bahasa. Dan yang ketujuh yaitu
teknologi training atau pelatihan teknologi. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yaitu tujuannya untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasarannya yaitu peningkatan kinerja jangka pendek. Untuk orientasinya yaitu kebutuhan jabatan sekarang, dan efek terhadap karir yaitu keterkaitan dengan karir relatif rendah. Sedangkan pengembangan tujuannya yaitu untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Untuk sasarannya yaitu peningkatan kinerja jangka panjang. Untuk orientasinya yaitu kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Dan yang untuk efek terhadap karir yaitu keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Dari segi ukuran, ditunjukkan kepada siapa? Dari segi pengembangan SDM yaitu untuk karyawan yang sudah ada untuk pengembangan potensinya. Untuk pelatihan SDM yaitu untuk karyawan baru agar memiliki keahlian atau skill yang dibutuhkan dalam perusahaan. Berapa lama jangka waktunya? Untuk pengembangan SDM yaitu berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan. Untuk pelatihan SDM yaitu biasanya 3-6 bulan atau bahkan lebih untuk kemampuan yang lebih spesifik. Untuk apa tujuan programnya? Dari segi pengembangan SDM berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi untuk mengatasi tantangan di masa depan. Dari segi pelatihan SDM yaitu berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan saat ini. Tahap-tahap pelatihan dan pengembangan Wider dan Dawes 1996. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena keperluan mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Yang kedua ada penentuan tujuan pelatihan dan pengembangan. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pemilihan metode pelatihan. Yang pertama ada on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Untuk yang selanjutnya ada off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Yang keempat, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada evaluasi pelatihan, dilihat dari efek pelatihan dan pengembangan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan dan pengembangan. Yang selanjutnya, untuk pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Untuk yang selanjutnya, perubahan perilaku, dan yang terakhir ada perbaikan pada organisasi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kerja menurut Shimamura 2006-276 diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan teknologi pada gilirannya berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses.
Yang selanjutnya yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru seacap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten atau mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Yang kedua, membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologis manusia atau human technological research, dan kelimpahan masalah keuangan, manusia, dan teknologis. Adapun tujuan dan pelatihan pengembangan, yaitu yang pertama, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Pengembangan kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya manusia untuk promosi dari dalam. Pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karir. Yang kedua, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yang terakhir, yaitu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dalam menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang ditangguk dari program pelatihan dan pengembangan Shimamura 2006-278 adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan yang terakhir yaitu membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang selanjutnya yaitu kelemahan pelatihan dan pengembangan. Beberapa kelemahan pelatih dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Suatu pemahaman terhadap masalah potensial ini harus dijelaskan selama pelatihan para trainer. Kelemahan-kelemahan meliputi, yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi biaya, manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketujuh, peran utama penyelia atau atasan tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Adapun teknik-teknik pelatihan dan pengembangan, program-program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Ada dua kategori pokok program pelatihan dan pengembangan manajemen. Menurut DeScenzo dan Robbins 1999, 230, yang pertama,
yaitu metode praktis atau on-the-job training. Yang kedua, teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off-the-job training. Yang pertama yaitu teknik on-the-job. Teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisif langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotasi jabatan. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan. Yang ketiga, magang atau apprenticeship. Yang keempat, coaching. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penugasan sementara. Adapun teknik of the job, teknik-teknik of the job dengan pendekatan ini karyawan peserta pelatihan menerima representasi tiruan atau artisial suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode yang bisa digunakan adalah yang pertama, metode studi kasus, yang kedua, kuliah studi sendiri, yang ketiga, program komputer, yang keempat, komprehensi, dan yang terakhir adalah presentasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.